Baik Bapak Ibu, kita akan membuat LKPD secara manual dulu dalam Microsoft Word. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa mengklik Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat LKPD manual. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya, isinya apa. Nah, yang pertama, untuk lembar pertama itu adalah cover LKPD. Cover ini Bapak Ibu bisa buat dengan memanfaatkan aplikasi desain cover, misalnya Canva, kemudian poster My Wall, dan lain-lain, sesuai yang Bapak Ibu kuasai. Desain daripada cover ini juga terserah Bapak Ibu, dimana yang Bapak Ibu suka ya. Bentuk seperti apa Bapak Ibu suka. Nah, hanya nanti isinya itu yang pertama Bapak Ibu harus membuatkan logo dulu. Logo di mana Bapak Ibu bekerja. Kemudian bagian bawahnya itu tuliskan lembar kerja peserta didik dalam kurung LKPD. Nah, kemudian di sini kenapa saya menuliskan lembar kerja guru atau LKG? Karena kebetulan profesi saya adalah pengawas sekolah. Nah, untuk Bapak Ibu guru, bagian bawahnya bisa dituliskan mata pelajaran. Jadi mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian tuliskan juga materi yang akan kita buatkan LKPD-nya. Bagian bawah itu tuliskan nama siswa, kemudian nomor induk siswa atau NIS. Kemudian yang ketiga adalah kelas. Nah, antara nama siswa, NIS dan kelas itu beri jarak yang cukup untuk membuat kotak seperti ini. Kotak ini nantinya akan diisi oleh siswa dengan identitas mereka masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu ingin meletakkan foto di sini, itu juga bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan foto yang berhubungan dengan pendidikan atau yang berhubungan dengan materi yang akan Bapak Ibu buatkan LKPD-nya. Nah, sekarang bagian bawah, nah ini tuliskan saja di cover tersebut tempat Bapak Ibu bertugas. Jadi misalkan sekolah Bapak Ibu apa, tuliskan di bagian bawah. Nah, setelah selesai Bapak Ibu membuat di aplikasi desain cover, maka Bapak Ibu nanti copy. Setelah di copy lalu pastekan ke Microsoft Word halaman 1. Nah, sehingga tampak seperti yang sudah saya buat. Kemudian setelah dipastekan, maka lembar keduanya isinya adalah, kita lihat di sini, Bapak Ibu bisa menuliskan mata pelajaran. Kemudian bagian bawahnya materi, tuliskan materinya. Bagian bawah lagi tuliskan kompetensi dasar. Nah, jadi tuliskan kompetensi dasar di bagian kanan di sini. Setelah selesai, tuliskan tujuan pembelajaran. Nah, bagian kanan di sini diisi dengan tujuan pembelajaran. Jadi sebanyak yang tertera dalam bahan Bapak Ibu membuat LKPD ini. Nah, tentang desain ini diserahkan kepada keinginan Bapak Ibu. Jadi seperti apa bentuknya, yang penting nanti menarik untuk dilihat oleh siswa. Setelah selesai menuliskan tujuan pembelajaran, maka Bapak Ibu akan menuliskan materi pembelajaran. Nah, untuk materi itu sumbernya bisa dari buku bahan ajar, kemudian bisa juga dari modul atau dari internet. Nah, dengan catatan bahwa apabila Bapak Ibu mengambil dari internet, itu situsnya harus yang bisa dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi isikan nanti semua materi yang Bapak Ibu perlukan. Akan tetapi harus singkat, padat, dan jelas. Karena kalau terlalu panjang, itu nanti tidak cukup halaman LKPD yang akan kita buat ya, karena LKPD itu maksimal hanya 9 halaman. Jadi Bapak Ibu harus bisa membuat materi itu menjadi
bentuk yang padat ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu menuliskan materinya, maka Bapak Ibu harus memberikan ruangan yang kosong untuk nanti kita tempel video pembelajaran. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kepunyaan saya materinya kan berakhir sampai di sini ya. Setelah itu nanti kita buat ini perintah. Nah, jadi kalimat perintahnya, sebelum mengerjakan soal, silakan tonton dan simak video YouTube berikut. Nah, jadi di sini ada ruangan kosong ya. Ruangan kosong ini nanti akan kita buatkan kotak. Nah, guna kotak tersebut adalah untuk meletakkan link video YouTube yang kita ambil yang berhubungan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Jadi fungsinya video tersebut untuk menguatkan materi yang sudah kita tulis di bagian atas. Nah, setelah nanti tempat videonya kita siapkan dan videonya juga harus kita siapkan terlebih dahulu, maka di bawahnya itu kita boleh menuliskan tugas yang nanti tugas tersebut tentunya akan diselesaikan oleh siswa. Bentuk tugas yang pertama itu adalah isian dengan jawaban singkat. Nah, jadi Bapak Ibu membuat soal. Di sini kebetulan ada 3 contoh soal ya Bapak Ibu ya. Nah, buat soal tersebut bersifat tertutup. Jadi artinya hanya memerlukan 1 jawaban. Jadi tidak boleh jawaban siswa itu bermacam-macam. Demikian juga soal yang kedua dan soal yang ketiga. Nah, pada setiap soal Bapak Ibu harus memberikan ruangan yang cukup untuk nanti kita bikin di sini kotak jawaban soal. Nah, kalau di sebelah atas di sini kita buatkan di samping kanan ya, karena cukup. Kalau yang kedua mungkin karena di sini terlalu sempit, jadi kita buat di bagian bawah nanti kotaknya. Kemudian soal yang nomor 3 kita letakkan di sebelah kanan soal. Nah, setelah selesai maka kita membuat bentuk soal kedua, yaitu pilihan ganda. Nah, jadi di sini buat kalimat perintah dahulu. Setelah kalimat perintahnya kita buat, lalu kita bikinkan soal pilihan ganda. Di sini kebetulan saya membuat ada 3 soal pilihan ganda. Nah, untuk pilihan jawaban itu Bapak Ibu harus meletakkan satu persatu ke bagian bawah ya, supaya nanti bentuknya bagus. Nah, antara satu pilihan dengan pilihan lain ini juga harus diberi jarak yang cukup nanti untuk membuat masing-masing di dalam kotak, sehingga kotaknya tidak tumpang tindih. Nah, soal nomor 1 Bapak Ibu ya, soal nomor 2, kemudian soal nomor 3. Nah, kebetulan 3 soal contohnya yang di sini. Nah, setelah selesai maka Bapak Ibu harus meneruskan atau melanjutkan dengan bentuk soal lain, yaitu di sini perintahnya adalah lengkapi kalimat berikut dengan mendrag, lalu tempelkan kata tersebut dengan mendrop sehingga kalimatnya benar. Nah, jadi di sini ada kalimat pernyataan, kemudian nanti diteruskan dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan pada bagian bawah. Jadi Bapak Ibu harus memberikan ruang yang kosong juga di sini untuk dibuatkan nanti kotak. Jadi pada setiap pernyataan yang memerlukan jawaban dibuatkan masing-masing ruang kosong. Karena di sini ada 5 ya, berarti juga di sini saya menyediakan 5 ruang kosong. Nah, ada 5. Nah, setelah soalnya kita buat, kita harus membuatkan pilihan jawaban. Nah, jadi ada 5 pilihan jawaban, cuma sebaiknya nanti posisi daripada 5 ini tidak berurutan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang untuk isian yang kelima misalkan boleh kita letakkan paling atas dan sebaliknya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian setelah selesai ini diteruskan dengan bentuk soal terakhir, yaitu memasangkan. Jadi nanti yang di sebelah kanan ini akan kita pasangkan dengan yang di sebelah kiri.
kita usahakan juga itu nanti posisinya tidak sejajar semua. Jadi boleh dari sini misalkan ternyata pasangannya yang satu misalkan ya, kemudian yang di paling bawah misalkan pasangannya yang di sini, atau yang paling atas ini pasangannya yang ini yang paling bawah ya. Di sini kebetulan contohnya juga ada 3 saya bikinkan. Nah, ada 3. Nah, soalnya boleh di sini misalkan soal ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini jawaban juga boleh, misalkan dalam mata pelajaran matematika misalkan. Lalu Bapak Ibu ingin membuat di sini soalnya, kemudian di sini jawabannya juga boleh. Jadi tidak harus pernyataan dengan gambar. Atau bisa juga Bapak Ibu meletakkan posisinya terbalik. Jadi misalkan di sini pernyataan, di sini gambar juga boleh. Nah, jadi tidak ada aturan yang misalkan pernyataan harus di sebelah kiri, kemudian foto harus di sebelah kanan, tidak ada seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang penting nanti ini bisa kita buatkan kotak juga. Nah, di sini juga nanti kita bikin kotak. Jadi sebaiknya posisinya memang diberi jarak. Nah, setelah selesai kita membuat soal bentuk yang memasangkan ini, maka nanti Bapak Ibu boleh melihat kembali yang sudah kita buat tadi dengan menggulir ke atas, atau kalau misalkan Bapak Ibu sudah yakin bahwa yang kita buat tadi sudah bagus, sudah enak dilihat, nah Bapak Ibu bisa langsung menyimpannya. Di mana kita menyimpan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita harus simpan LKPD yang kita buat di Microsoft Word tadi menjadi bentuk PDF ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pilih PDF. Nah, setelah Bapak Ibu pilih PDF, lalu Bapak Ibu save. Nah, kita tunggu Bapak Ibu sampai muncul bentuk PDF dari LKPD yang kita buat secara manual tadi.